Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih atas partisipasinya telah mengikuti webinar pada malam hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gita Nurselia Sinaga selaku moderator yang akan memoderasi acara pada malam hari ini. Adapun tema yang diangkat dalam webinar pada malam hari ini yakni self-care terkait strategi mengenai kesehatan mental untuk generasi saat ini. Untuk pemateri ada Kak Iki. Apakah Kak Iki sudah berada di ruang Zoom meeting? Mungkin Kak Iki bisa open cam. Oke teman-teman, sembari nunggu Kak Ikinya ada di ruang Zoom meeting. Di sini saya akan membacakan secara sekilas terkait CV atau profil dari pemateri pada malam hari ini. Jadi pemateri kita itu merupakan seorang psikolog, yaitu Kak Muhammad Rizky, di mana Kak Iki merupakan lulusan dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Saat ini Kak Iki sedang bekerja sebagai seorang psikolog di Bincang Psikologi dan juga di PT Mutual Plus Global Resource. Seperti yang sudah ada di layar ini, teman-teman bisa baca secara ringkas terkait pengalaman kerja dari Kak Iki. Mungkin dengan demikian teman-teman bisa lebih mengenal Kak Iki juga merupakan seorang content creator di sosial media Instagram Bincang Psikologi. Jadi di sana Kak Iki sering sharing mengenai fakta-fakta seputar psikologi. Jadi mungkin teman-teman yang ingin mengetahui lebih dalam terkait dunia psikologi bisa mengunjungi Instagram dari Bincang Psikologi. Untuk Kak Iki, apakah sudah berada di ruangan Zoom meeting? Halo, Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. Kak Iki, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Bagaimana kabar? Saya nggak lihat muka saya. Puji Tuhan Jadi baik Kak gimana Iki. ya? Mungkin teman-teman bisa open cam juga supaya Kak Iki juga bisa kenal sama teman-teman dari Universitas Cendekia Mitra. Sebelum mulai pemaparan materi, Kak Iki, kita ada dokumentasi terlebih dahulu. Jadi mungkin semua teman-teman di sini wajib open kamera ya teman-teman, supaya panitia bisa screenshot. Apa-apa ya? Mungkin panitia bisa konfirmasi apakah sudah selesai atau belum. Dihitung. Tiga, Oh, dua. oke. Mungkin teman-teman semua memberikan senyum yang terbaik ya. Aku hitung nanti sampai 3. Tiga, dua, satu. Sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Panitia apakah sudah didokumentasi semua? Oke, sekali lagi guys. Sekali lagi ya teman-teman. Mungkin saya hitung mundur lagi. 3, 2, 1. Gimana panitia? Apakah sudah?
Oke, mungkin sudah ya teman-teman. Untuk Kak Iki mungkin bisa langsung menyapa teman-teman sekaligus untuk pemaparan materi. Untuk Kak Iki dipersilakan. Oke, bentar ya, saya ini ada tutup pintu. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar semua? Teman-teman sudah hadir semua ya, ini dari ini kampus di Universitas Cendekia Mitra Indonesia ya. Oke. Suara saya apakah jelas? Tolong di ini di apa namanya? eh, di komen di komentar. Jelas, Mas. Oke. Ini. Bisa langsung mulai Kak tuh. Cuman mungkin boleh building rapport sama teman-teman ya. Oke, teman-teman, eh, ini dari Jogja ya semuanya. Ada yang semester akhir nggak? Saya Kak. Ya, nggak kebaca ya. Ini kebetulan saya pakai handphone, jadi saya coba masuk pakai akun satu lagi. Jadi sebelumnya saya kenalkan dulu ya teman-teman. Nama saya mungkin sudah dikenalkan sama Kak Gita. Ini kita adalah event pertama Inspiring Movement yang di tahun 2024. Saya apresiasi juga dan berterima kasih kepada Universitas Cendekia Mitra Indonesia yang sudah mau bekerja sama di event kita ini. Dalam rangka mental health, Hari Kesehatan Mental Dunia, di mana kita tahu sekarang kesehatan mental itu sangat penting ya. Dan apalagi di sini teman-teman psikologi semua ya, psikologi semua ya, angkat tangan ya. Oke, saya mau pastikan ini kita psikologi semua atau ada yang nggak non psikologi? Ada yang non psikologi? Yang non psikologi nggak apa-apa, kita kenalan semua di sini sama teman-teman Jogja. Kebetulan eh, ternyata pas-pasan banget kita. Saya juga dulu alumni Jogja. Eh, saya alumni Jogja di Universitas Samadan. Teman-teman tahu kan Universitas Samadan. Tolong di ini di PPT-nya di kenapa sudah ya PPT-nya kembali. Saya di Universitas Samadan dan saya di kuliah S1-nya di UI, Universitas Islam Indonesia. Angkatan mungkin teman-teman sini angkatan berapa ya? 2023 ya? 2022. Nah, saya 10 tahun lalu berkuliah pertama kali kuliah di 2012 itu pada saat itu sambil psikologi dan saya lanjut sambil profesi. Nah, sekarang anak-anak psikologi teman-teman mungkin kalau mau ke psikologi lebih ke profesi ya, ada jalurnya udah bukan mapro. Kalau saya dulu kita itu mapro, magister profesi psikologi. Nah, saat ini saya di Jakarta, jadi ya di salah satu perusahaan masa sebagai psikolog di perusahaan itu. Dan kalau asal saya dari Palu, Sulawesi Tengah, teman-teman mungkin tahu Palu. Palu itu di Sulawesi Tengah yang waktu itu sempat tsunami 2018. Ada yang dari Sulawesi juga nggak? Atau kita interaktif aja ya. Saya mau lihat teman-teman bisa aktif di kolom komentar. Ini dikunci ya ininya. Tolong jangan dikunci ya, admin, biar teman-teman bisa interaktif. Nah, karena kita bicara tentang kesehatan mental, mungkin teman-teman pasti tahu ya, kesehatan mental di tanggal berapa? Di tanggal baru-barusan tanggal 10 kita mengadakan
World Mental Health Day, yang dimana itu agenda tahunan yang dimana kita bikin banyak konten ya, ya 10 Oktober betul. Dan ini salah satu upaya bincang psikologi untuk teman-teman bisa aware terkait kesehatan mental. Nanti mau sharing-sharing juga boleh, kita cerita jawab. Nanti saya mungkin cerita sedikit-sedikit tentang kasus. Di sini mahasiswa semua ya? Saya mau pastikan ini mahasiswa semua atau ada yang dosen, atau ada yang baru kuliah, baru atau semester akhir, lagi stres mungkin, lagi stres-stres kuliah mungkin ya. Nah, mungkin saya cerita dulu ya. Kalau saya dulu ambil psikologi, itu sebenarnya dulu di zaman saya itu psikologi masih asing ya. Nonton di sini mungkin ada yang cita-citanya jadi psikolog, angkat tangan. Ada, angkat tangan bisa di ini angkat tangan yang menjadi psikolog. Eh, Luar biasa ya, banyak ya. Saya harapannya teman-teman kalau memang kuliah psikologi bukan karena salah jurusan ya, bukan karena salah jurusan, tapi memang karena ada panggilan jiwa mau jadi psikolog. Banyak alasan teman-teman yang jadi psikolog. Kalau saya jujur saja, saya dulu tidak punya cita-cita jadi psikolog, tidak pernah membayangkan psikolog itu seperti apa. Tapi waktu itu psikolog termasuk bukan dibilang baru ya, memang lagi naik tes-tes psikologi itu di 2012 itu kita sudah familiar, tapi waktu itu belum punya bayangan jadi psikolog seperti apa. Nah, singkat cerita saya kuliah psikologi dan akhirnya ternyata psikologi itu sangat berguna di kehidupan kita, sama diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Kalau teman-teman yang psikologi, ada nggak yang diminta dari teman curhat atau karena tahu kita orang psikologi dicurhatin gitu? Ada? Nanti mungkin bisa sharing-sharing ya. Oke, lanjut. Next ya. Mungkin seperti itu aja dulu terkait dengan perkenalan kita. Nah, teman-teman kita ini bahasanya tentang kesehatan mental ya. Yang pertama kita akan bahas tentang apa itu kesehatan mental, terus bagaimana sih kesehatan mental di Indonesia saat ini, dan apa saja sih yang menjadi faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Terus bagaimana peran teknologi dalam kesehatan mental itu sendiri. Dan yang terakhir, strategi apa dan tips apa yang bisa kita lakukan di rumah sebagai manusia. Oke, next. Oke, pertama-tama saya mau tanya nih teman-teman nih, apa sih tujuan teman-teman ikut kelas ini? Apa tujuan teman-teman ikut kelas ini? Ayo di ini, kalau mau ngomong juga boleh, kalau mau mau apa eh, mau tulis di kolom komentar boleh. Ayo, saya tunggu ya 1 menit. Halo Kak, Halo, siapa namanya nih? halo perkenalkan nama saya Rojes Anwar Karamidi. Iya, Saya mahasiswa psikologi dari Universitas Mercubuana saat ini eh, masih di semester 5. Kalau untuk tujuan oke. saya mengikuti kelas ini, yang pertama saya ingin mencari pengetahuan, mendapatkan pengetahuan, kemudian mendapatkan sharing atau pengalaman dari Kak Rizky khususnya karena kan saya juga udah sempat pernah lihat Kak Rizky ini di Bincang Psikologi di Instagramnya Bincang Psikologi. Jadi Iya, pas tadi tuh ada teman yang posting story, saya tertarik itu untuk ngikutin kelas ini dan saya harap dari kelas ini saya juga bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu yang saya bisa dapatkan untuk diri saya sendiri khususnya dan untuk orang lain juga. Terima kasih Kak. oke. Terima kasih. Kak siapa tadi namanya? Kak Saya Rojes nggak Kak. baca.
Oke, Rogers. Terima kasih, Rogers. Semoga nanti kita bisa sama-sama belajar ya. Ada lagi satu orang yang mau ngomong, perempuan mungkin. Ayo, kita mahasiswa belajar. Ayo belajar. Latih diri, percaya diri. Saya dulu waktu kuliah juga sama kayak teman-teman. Saya kalau mau bertanya itu gemetar, terus apa namanya, sempat juga kayak kalau mau tanya tuh, saya suruh teman saya yang ini, yang tanya. Jadi saya ada pertanyaan nih, kamu tanya. Tapi karena teman saya juga orangnya penakut ya, waktu di sana dia bilang, kamu aja yang nanya, kan kamu yang ini. Ya udah saya tulis, terus saya buat pertanyaan. Nah itu salah satu latihan kita biar kita di kampus itu aktif dan kita betul-betul belajar kayak gitu. Ada lagi? Tidak ada? Di kolom komentar ada ya? Oke, ada yang di kolom komentar nih. Tentang kesehatan mental dan mendengarkan pengalaman kawan-kawan semua. Oke, mungkin ada juga yang mau sharing-sharing nanti, Bapak. Nah, apresiasi tadi teman dari Mercibuana ya, juga ikut ya. Kita di sini karena kita sama-sama Jogja, saya juga alumni Jogja, kita bisa ke depan bisa relasi. Mungkin kalau kita ke Jogja, saya ke Jogja, kita bisa jadi relasi untuk sharing-sharing terkait psikologi dan lain sebagainya. Oke, tujuan orang itu beda-beda, teman-teman. Jadi kita manusia itu pasti punya tujuan yang beda-beda. Ada yang dia niat kuliahnya atau ikut kelas ini memang karena penasaran apa itu kesehatan mental atau minimal dia pernah mengalami apa itu yang kita sebut-sebut dengan kesehatan mental. Nah, kesehatan mental ini erat kaitannya dengan perasaan, iya nggak teman-teman? Terkait dengan perasaan. Nah, saya mau tanya nih, teman-teman, bagaimana sih perasaan teman-teman sekarang saat ini atau akhir-akhir ini 1 minggu ini dengan berikan emoji yang menggambarkan emot atau emoticon menggambarkan perasaan teman-teman dan 1 sampai 10 dengan rating. Oh, misalnya emotnya bahagia atau apa kayak gitu. Di angka 7 kayak gitu. Berapa? Patuh, ya patuh berapa? Senyum tapi berapa kayak gitu. Teman-teman semua ada 30 lebih ya. Harapannya bisa ini semua. Emoji atau di sampingnya bisa kasih angka berapa gitu. Biar saya juga punya gambaran nih teman-teman. Seperti apa nih. Ini bisa dibilang survei kecil-kecilan ya. Terkait kesehatan mental ya. Oh, ada yang 1.000, 10.000 ya. 1 juta, woi, kucing. Diva. Ayo, berapa orang lagi nih? Ada 30. Ayo, jangan malu. Ayo, gas. Ya, wah, ada yang senyum nih, mix campur nih, bingung berapa nih. Ada yang satu, Yasin. Ada apa dengan Yasin? Satu, lagi sedih. Saluna senyum doang. Oke, Nova. 5. Oh, 5 ini bimbang nih. Dia perasaannya mungkin berubah-ubah. Sedih atau senang. 7 ketawa. Ketawa karena apa nih? Ada yang marah? Oh, ada yang marah. Menarik ya, teman-teman. Kita Gen Z. Ini Gen Z semua ya. Saya juga Gen Z. Saya Gen Z. Saya Gen Z. 94 Gen Z ya. 6. Ada yang mungkin ini ada ketawa nih. Lidahnya keluar. Oh, ini mungkin capek. Ada yang pusing. Ada yang 8. Terus ada yang berapa tuh? 7. Ada yang 8. Oh, bagus ya. Ada yang 100 nggak? Ada yang 1 juta tadi ya. Ada yang sedih. Nggak ada yang minus ya. Semoga nggak ada yang minus ya. Oh, ada yang sedih. Ini kalian sedih karena apa nih? Mungkin nggak perlu di ini ya. Nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Intinya aku tahu lagi sedih teman-teman. Kalau
Mungkin sedih dengan pasangannya, atau sedih dengan kuliahnya, atau sedih dengan keluarganya, atau masih bingung dengan dirinya, itu macam-macam yang begitu. Oke, kita waktu 1 menit lagi, 10 detik deh, 10 detik. 10, masih ada lagi? Ada yang belum nggak? Ini banyak ya yang komennya. Oh, belum, belum, belum semua, belum. Oke, ada lagi? Ada yang langsung ke rumah sakit. Nggak ada yang ke psikolog kah? Atau ada yang pernah ke psikolog? Eh, apa ya, keilmuan yang cukup, tapi bicara terkait kesehatan mental. Oke, semua orang punya kesehatan mental, tapi kita juga perlu memfilter apa yang kita baca, apa yang kita kita nonton, kayak gitu. Nah, secara arti ya, atau secara bahasa, kesehatan mental ini merujuk pada kesejahteraan psikologis pada manusia, di mana mereka itu bisa bisa mengembangkan potensi, mengatasi stresnya sehari-hari, agar mereka produktif dan bisa eh, bermanfaat dengan lingkungannya. Jadi ada kata kuncinya adalah dia tahu potensinya, dia tahu menghandle stresnya, dan dia tahu bagaimana biar tetap produktif. Teman-teman di sini ada nggak yang mengalami gangguan mungkin kesehatan mental, akhirnya nggak produktif? Ada? Sehat mental semua ini. Oke, jadi sekarang banyak tuh orang yang mereka fisiknya terlihat baik-baik saja, tapi mentalnya di dalam itu ternyata tidak seperti yang kita lihat. Nah, itu yang kita bahas, kita sebut dengan mental. Fisik itu kadang terlihat biasa saja, tapi ternyata dia ada masalah dengan mentalnya. Nah, ini mental ini kan sesuatu yang tidak terlihat ya, dan sesuatu yang tidak terlihat itu memang perlu sebuah asesmen, sebuah eh, apa namanya, observasi apa yang terlihat. Nah, ini tanda, ciri-ciri mental yang sehat itu ada 4 tanda yang harus bisa kita lihat, teman-teman. Kalau WHO bilang ada 4. Yang pertama, dia tahu potensinya, dia tahu apa yang jadi kelebihan kekurangannya, dan dia tahu bagaimana dia mengembangkan potensinya. Yang pertama itu. Yang kedua adalah dia tahu bagaimana dia menghandle stresnya. Nah, biasanya kalau orang yang eh, tidak punya mental yang, atau mentalnya lagi terganggu, itu biasanya dia dikuasai stresnya, ya, depresi, menarik diri, dan lain sebagainya. Orang yang sehat mental, dia bisa menghandle stresnya. Nah, contohnya yang saat ini mungkin apa? Yang saat ini mungkin lagi banyak tekanan, banyak tugas, tapi masih bisa terlihat baik-baik saja, berarti mentalnya masih bagus. Cuma kalau sudah sampai nggak mau ngapa-ngapain, nah itu berarti ada yang bermasalah dengan mentalnya. Harus perlu dikelola, harus dicari tahu nih, apa masalahnya. Terus yang ketiga, ada produktif. Nah, biasanya orang yang mentalnya baik itu dia produktivitasnya bagus, dia secara etikanya dia bagus, pembawanya terlihat percaya diri, itu kelihatan. Nah, masalahnya banyak juga karyawan atau kita di kampus tiba-tiba ada yang jadi malas masuk, itu
atau jadi nilainya menurun, itu bisa jadi tanda-tanda mentalnya lagi terganggu. Nggak harus ditanya. Terus ada juga yang terakhir itu dia berkontribusi dengan komunitasnya. Dia tidak mengurung diri lah. Artinya dia aktif ikut kegiatan. Kayak teman-teman sekarang ini ikut. Nah, itu salah satu eh, berarti mental teman-teman masih bisa teman-teman kontrol. Yang teman-teman juga mencari tahu terkait apa itu kesehatan mental dan mencari edukasi terkait dengan kesehatan. Oke, next. Nah, sekarang kasus kesehatan mental itu eh, banyak banget ya, dan baru-baru sebelum hari kesehatan mental, teman-teman sempat baca berita nggak di apa di Jakarta itu ada yang mahasiswa bunuh diri lompat dari ini itu eh, karena dia depresi dengan tugas akhirnya dan memilih untuk mengakhiri hidup. Eh, ini salah satu kasus yang sebenarnya teman-teman, kalau kasus teman-teman pasti belajar psikologi ya. Ada namanya itu eh, apa istilahnya, intinya di psikologi itu bilang kita itu sebenarnya nggak boleh upload yang bukan nggak boleh, kita sebaiknya kasus bunuh diri itu jangan terlalu digembar-gemborkan, takutnya akan men-trigger teman-teman bahwa bunuh diri itu sesuatu yang, cuman di sini karena kita edukasi, saya kasih tahu teman-teman biar teman-teman juga peduli terkait dengan itu. Nah, sekarang itu banyak kasus-kasus depresi yang terjadi di sekitar kita, dan itu kebanyakan di usia-usia rentan kayak remaja sampai, ya teman-teman ini usia teman-teman sekarang itu usia-usia rentan, dan tidak menutup kemungkinan saya juga mengalami kayak gitu. Saya juga di umur 30 juga kita juga pasti stres dan mengalami cemasan. Ada survei dan penelitian menyebutkan bahwa ternyata 1 dari 5 orang dewasa itu pernah mengalami cemas, yang namanya cemas dan depresi. Nah, itu sudah terjadi di Amerika. Dan di Indonesia sendiri itu eh, dia dia nggak dia belum punya kita belum punya data yang terlalu akurat ya. Tapi angka depresi itu sudah melihat makin meningkat dari tahun ke tahun, di mana kita itu ada sekitar 19 juta penduduk itu pernah mengalami gangguan mental emosional yang dimaksud seperti kecemasan, depresi, dan lain sebagainya. Bahkan kasus-kasus bunuh diri itu sudah meningkat dari tahun ke tahun. Nah, ini juga harus jadi pemerhatian kita semua, apalagi kita sebagai generasi yang nanti ke depan kita itu juga akan melahirkan anak-anak selanjutnya atau generasi selanjutnya, kita juga harus peduli dengan kesehatan mental. Ada yang bilang, saya sempat baca itu, trauma itu diturunkan, ternyata. Trauma generasi itu diturunkan. Dan kita ini juga adalah produk dari generasi sebelumnya. Tapi bagusnya lagi kita ini kan kita sudah mengenal ilmunya. Sedangkan generasi sebelumnya itu mungkin tidak ada ilmu terkait dengan parenting, terkait dengan bagaimana mengelola stres yang baik, seperti apa. Makanya eh, melalui kelas ini saya ingin kita teman-teman di sini di kelas ini tuh sadar bahwa kesehatan mental itu penting. Ketika kita lihat teman kita atau keluarga kita yang mungkin mengalami gejala-gejala kesehatan mental, kita sarankan untuk ke psikolog. Oke teman-teman, teman-teman psikologi. Nah, ini terkait kasus kesehatan mental. Oke, next. Nah, faktor lain mental itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama itu ada genetik. Tadi saya sudah sebutkan bahwa genetik itu bisa diturunkan. Jadi ada kasus itu eh, kecemasan ya, yang paling dekatnya kecemasan. Jadi atau fobia kayak gitu, itu juga diturunkan teman-teman. Kayak misalnya eh, dia takut sama kecoa. Ternyata waktu masih kecil, mamanya juga ternyata pada trauma masa lalu terkait kecoa. Terus ada juga gangguan-gangguan kayak kecemasan. Biasanya
kecemasan itu juga diturunkan. Ibu yang pencemas itu akan melahirkan anak yang pencemas juga. Parentingnya juga akan cenderung cemas. Sehingga ya banyak kasus-kasus itu tadi yang kayak gangguan bipolar itu juga ada. Cuma kita kan karena dulu belum tahu, ya kita nggak tahu namanya. Kayak skizofrenia juga ternyata diturunkan. Makanya ada yang bilang bahwa pernikahan itu juga kita harus pertimbangkan bibit-bibit bobot ya. Nah itu terjadi. Tapi sebenarnya gini, tiap orang itu punya potensi mengalami gangguan kesehatan mental. Cuman kembali lagi, bagaimana resiliensinya dia mengontrol stresnya itu biar tidak eh, biar dia tuh bisa bangkit dari keterpurukan, agar kita tuh terhindar dari gangguan yang jadi parah kayak gitu. Nah, terus ada faktor fisik. Faktor fisik ini kayaknya trauma, terus mengalami kekerasan fisik, kayak eh, pernah apa dibully ya, kalau dibully, tapi ini lebih ke fisik. Dan ada faktor trauma seksual misalnya, korban-korban fisik itu akhirnya membuat seorang itu down dan bisa berpotensi mengalami gangguan kesehatan mental. Terus ada sosialnya itu bullying, diskriminasi, stigma, misalnya orang-orang yang miskin ya, kemudian secara pengungsi, pengungsi orang itu juga mereka jadi lebih stres, lebih mudah depresi karena faktor sosial didiskriminasi, didiskriminasi atau faktor ras itu juga berpengaruh terhadap kesehatan mental. Salah satu orang tahu ya, tiba-tiba kita di satu malam stres eh, itu sering terjadi, dan itu juga bisa, kalau dia tingkatnya sudah parah itu kita bisa jadi ya. Eh, Mungkin kita harus bikin pengertian ya, apakah kita seumur hidup pernah mengalami dibully, atau ada orang yang tidak pernah dibully sama sekali. Kayaknya semua orang pernah dibully ya. Anggaplah kita semua pernah dibully. Dan cuma kan kembali lagi, kalau kita melihat bullying itu secara negatif dan kita terpengaruh dengan eh, pikiran-pikiran negatif kita itu, kita bisa akan mengalami gangguan yang lebih serius tentunya. Terus ada ekonomi. Faktor ekonomi ini biasanya karena faktor kemiskinan, terus stres dengan eh, keuangan yang sekarang lagi rame ini kan, teman-teman laki-laki atau perempuan mungkin pernah baca ya. Sekarang tuh ternyata Indonesia lagi tinggi ya tingkat judi online. Itu bisa bersumbangsi ke peningkatan gangguan kesehatan mental. Ada kasus kemarin tuh yang suami dia meng, membunuh istrinya karena faktor eh, ekonomi ternyata. Dia akhirnya jadi mendengar bisikan kayak gitu. Ini salah satu. Oke, next. Dan ada faktor lainnya, itu ada stres yang tidak terkendali, terus ada faktor stres ini macam-macam ya, bisa karena pekerjaan atau masalah keuangan tadi, faktor lain yang berkontribusi, dan trauma kayak korban kemarin di Palu itu sempat turun psikolog untuk menjadi tim yang untuk membantu mereka biar sembuh dari trauma mereka, trauma healingnya mereka, atau pernah mengalami kayak yang sekarang lagi rame itu, ada ini ya, di sekolah-sekolah itu teman-teman sempat lihat berita, ternyata ada kasus pelecehan dan lain sebagainya ke santri. Itu sangat ini banget ya, itu bisa jadi merusak generasi kita dan merusak masa depan orang itu. Karena bicara mental, kita akan bicara tentang masa depan, teman-teman. Jadi kalau kita tidak segera berikan penolongan ya,
ada banyak kemungkinan terjadi kayak keinginan untuk bunuh diri dan lain sebagainya. Terus ada stigma sosial. Ini gangguan mental itu banyak ya, kayak orang yang sudah dianggap bipolar misalnya, dianggap kesehatan mental ini adalah gila kayak gitu. Itu juga memperparah, bisa membuat kita tidak gampang sembuh juga. Terus ada faktor akses layanan kesehatan mental. Jadi saat ini memang itu tadi salah satu contoh bahwa ada yang bilang mahal ya. So mahal ini kan subjektif ya. Cuma kan kita sebagai yang bicara dengan akses layanan kesehatan, kita juga harus memperbanyak layanan, memperbanyak tenaga psikolog biar biar orang itu juga dapat kesempatan untuk akses ini. Atau kan sekarang ada juga akses-akses layanan kesehatan mental gratis ya yang disediakan pemerintah pada bisa, kalau nggak salah HIMSI ada itu untuk akses-aksesnya. Oke, next. Nah, tanda gangguan kesehatan mental. Ada yang ngerasain ini nggak? Ada yang mengalami mungkin? Ada yang mengalami? Ada yang mengalami nggak? Kurang tidur, kurang makan, makannya terlalu banyak, tidur terus, oversleep, menarik diri, berteriak dan berkelahi ke orang tua atau saudara. Kadang-kadang ya, yang paling sering kalian lakuin apa? Mati rasa, ada yang mati rasa, ada yang putus asa. Ini berarti sudah terjadi, berarti memang ada gangguan di kita. Kita sedang mengalami gangguan kesehatan mental. Ini ciri-ciri yang stres ya. Ini karena stres. Awalnya kan dari stres, kuncinya kesehatan mental itu kan dari stres kita. Ada yang mungkin baru putus cinta, terus akhirnya dampaknya ini semua. Itu terus ada yang dia sakit tapi nggak bisa jelaskan. Nah, biasanya ini eh, perlu ditangani sama psikolog juga nih. Nah, terus ada yang mood swing. Tahu mood swing nggak? Tahu mood swing? Ada yang pernah mengalami mood swing? Mood swing, ada anxiety, ada yang self harm. Ada yang pernah self harm? Ya, mood swing itu perubahan mood secara tiba-tiba, betul Patuh. Jadi mood swing itu dia siang ini dia moodnya bagus tiba-tiba berubah. Nah, biasanya ini sebenarnya hal yang normal ya. Kalau dia jadi tidak normal adalah ketika itu sudah eh, berlama, artinya kayak sudah 1 bulan, 2 bulan itu sering terjadi dan sudah mengganggu. Nah, eh, ini saya kasih warna merah itu tahu nggak maksudnya apa? Terus warna hitam itu maksudnya apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Jadi gini, Tom. Yang merah ini adalah ciri-ciri ini harus perlu penanganan. Ini sudah parah, betul, kita betul. Jadi yang hitam ini sebenarnya ini masih masih bisa kita kelola kalau kita punya manajemen yang bagus, stress management yang bagus. Masih bisa kita ini. Kalau mati rasa juga eh, perlu konsultasi mungkin. Kalau sudah mood swing, anxiety, saya paham perkiraan bunuh diri, halusinasi, ini sudah perlu penanganan serius, nah, psikiater ataupun psikolog. Biasanya dua-duanya harus sudah dua-duanya. Jadi sudah obat biasanya, sudah perlu penanganan obat. Mood swing ini saya tidak mau teman-teman bisa, saya tidak mau teman-teman self diagnose ya. Teman-teman psikologi pasti paham, nggak bisa kita self diagnose. Kita juga harus ada namanya check in check in balances. Kita harus cek apa yang terjadi di kita dengan ahlinya. Nah, itu kita bisa kalau merasakan itu mood swing sudah 2 bulan, sudah kecemasan yang sudah mengganggu sampai tidur ke bawah atau panic attack.
anxiety itu ya, kecemasan itu perlu eh, diperiksa sama dokter, psikiater dan psikolog biar kita itu bisa melakukan penanganan yang lebih dini. Karena kalau dibiarkan bertahun-tahun itu bisa memperparah dan ada kemungkinan-kemungkinan penyakit mental lainnya. Ya, nanti kita akan bahas tuh ada penyakit mental, halusinasi, itu ya itu banyak, mati rasa. Kebanyakan kita itu kalau stres itu jadi ada yang larinya makan terus ya. Ada nggak yang makan terus? Ada yang makan terus? Ada yang makan terus? Ada yang makan terus? Ada ya? Oh, enggak kakak, oke. Ada yang kurang tidur. Nah, kalau saya itu biasanya kurang tidur. Kalau lagi pikiran tuh tidurnya jadi nggak berkualitas. Makan terus, nggak makan sama saja, sama sekali. Oh, ada yang nggak makan sama sekali. Nggak diet. Nah, diet tuh beda ya, berarti kognitifnya masih jalan. Nah, teman-teman, oke next. Oke, next. Nah, ini nih, ini salah satu ya dari teman-teman sudah belajar di kampus ya, gangguan mental, gangguan kesehatan mental, itu penyakit mental. Sudah ada yang sudah belajar di kampus, sudah diajar di abnormal klinis. Kalau di kampusku itu abnormal klinis kan. Kita bahas tentang anak-anak kebutuhan khusus, terus eh, gangguan-gangguan sudah ada ya. Mungkin saya tidak perlu jelasin secara ini, intinya ini gejala psikotik. Ada OCD. OCD ini biasanya dari ini ya, kalau kecemasan, bisa jadi karena kecemasan dan ada salah satu tahun-tahun yang punya perfeksionis itu semua itu menurut penelitian orang perfeksionis itu lebih berpotensi psikosomatis. Nah, ini mungkin teman-teman akan belajar lebih rinci kalau psikolog klinis itu akan lihat di PPDGJ ya. Ada yang sudah baca PPDGJ? Nah, oke. Intinya kita jangan self diagnosis ya. Oke, next. Oke, inilah bentuk penanganan dari yang itu ada obat-obatan, ada psikoterapi. Ada yang pernah ke psikiater? Tonton di sini. Malu. Atau ada yang ke psikiater, psikolog, psikoterapi, psikoterapi apa yang teman-teman tahu? Biar kita sama-sama belajar. Yang sudah diajarkan di kampus mungkin ada relaksasi ya, yang paling sering tuh relaksasi ya, pernapasan, support group. Nah, support group itu juga bentuk penanganan kesehatan mental, teman-teman. Rumah sakit, perawatan mandiri, itu juga perawatan mandiri ini yang dimaksud adalah kayak mindfulness, terus menerapkan relaksasi, atau apa namanya, manajemen stres yang baik, healing yang teman-teman lakukan itu salah satu upaya ya. Terus ada psikoterapi. Psikoterapi itu yang teman-teman tahu apa psikoterapi? Kalau CBT tahu, kognitif CBT itu juga salah satu CBT dan lain sebagainya.
kayak hipnoterapi itu juga salah satu. Tingginya kasus mental, depresi hingga bunuh diri itu biasanya karena lamban dalam penanganan. Karena sudah eh, terlanjur lamban, akhirnya ya faktor dia tidak bisa menghandle lagi, harapan hidup nggak ada, ya udah jalan satu-satunya itu bagi mereka yang berpikiran begitu. Cuma kan kita sebagai orang terdekat kita upayakan untuk mengantisipasi itu langkah preventif. Jangan kita bawa ke dia ke psikolog atau kita temannya dia. Oke, next. Nah, saat ini teknologi itu berperan ya terhadap kesehatan mental. Teknologi berperan kesehatan mental itu banyak. Teknologi sekarang kan sangat canggih ya, kita bisa tahu apa yang terjadi di luar sana, yang kita tidak pernah sampai kita tahu di sana apa lagi tren. Dan sekarang juga sosmed makin banyak ya trennya. Nah, kita itu makin terkoneksi dong dampak positifnya terhadap kita jadi punya kita jadi tidak terlalu merasa kesepian kalau kita dengan teknologi ini. Terus kita juga dapat informasi dan bantuan, artinya layanan kesehatan mental itu kita lebih mudah karena kita dengan bantuan teknologi. Kalau dulu mau ke psikolog tuh di mana kita nggak tahu. Terus ada edukasi dan kesadaran. Ini kayak webinar-webinar, live IG, teman-teman mungkin nonton, itu salah satu faktor. Terus sekarang dampak positifnya kita sudah mulai meninggalkan stigma lama bahwa psikolog itu sesuatu yang memalukan. Nah itu bagi orang-orang yang mungkin ya angkatan-angkatan ini ya kolonial ya, tahu kolonial ya? Angkatan-angkatan kolonial itu mungkin mereka stigmanya generasi sebelumnya mungkin belum terlalu eh, butuh ke psikolog kayak gitu, belum sadar paling penting. Dampak negatifnya ada tentang kesehatan mental dari teknologi. Tahu FOMO nggak FOMO? Ya, FOMO itu fear of missing out ya. Jadi kita itu cemas yang berlebihan, kita takut ketinggalan informasi, itu berdampak ke stres. Yang dimana kita itu kita di zaman yang lagi kita itu karena teknologi yang sudah makin masif, kita itu jadi tahu nih apa yang terjadi di teman kita. Jangankan itu, saya dulu masih saya sempat jadi punya cemas takut takut buka sosmed. Ada nggak yang ngerasain itu juga? Lihat teman dan selesai tugasnya atau apa, atau deskripsi udah lulus duluan, itu bikin kita jadi membandingkan diri. Kita jadi merasa kita yang manusia paling gagal. Nah, terus kita juga dengan adanya sosmed kita itu jadi citra diri kita juga terpengaruh dari apa yang kita lihat, apa yang kita konsumsi, apa yang kita lihat teman-teman kita udah sukses. Nah, kalau dulu kita itu masih dibandingkan sama tetangga, sama anak tetangga. Kalau sekarang kita dibandingkan sama anaknya Raffi Ahmad. Halo, ini saya jaringannya bagus nggak? Iya Kak, agak putus-putus. Mungkin teman-teman tunggu sebentar ya. Mungkin jaringan dari Kak Iki-nya lagi bermasalah.
Teman-teman, kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh menyiapkan pertanyaannya di kolom komentar atau nanti bisa raise hand ya.
Teman-teman mohon maaf ya, Kak Ikinya masih berusaha untuk masuk ke ruang Zoom-nya. Mungkin teman-teman tunggu sebentar lagi. Halo, Halo Kak bentar ya. Iki. Halo, bentar saya ganti latar belakang dulu. Oke Kak. Oke, oke. Sorry, sorry ya. HP saya error tadi. Yang satunya nggak bisa buka. Iya, jadi maaf ya, teman-teman. Agak lama tadi. HP saya error tadi. Coba HP yang satunya nggak bisa. Jadi tadi saya sampai di mana ya? Sampai di saya sambil buka laptop. Ya, jadi sekarang faktor teknologi itu sangat besar ya. Jadi ada faktor-faktor kecanduan, bahkan faktor kecanduan juga berpengaruh dari teknologi. Kayak ada yang kecanduan main game, gadget, itu bisa berdampak negatif ya dari teknologi ke kesehatan mental. Bahkan ada anak-anak sekarang jadi sulit tidur kayak gitu. Dan sekarang juga orang-orang jadi banyak kasus-kasus orang jadi merasa kesepian karena teknologi itu kita jadi terpisahkan dengan apa namanya dengan saat ini dengan dunia sendiri, dan juga berdampak ke keterampilan interpersonal. Orang-orang anak-anak sekarang mungkin sudah tidak terlalu ini basa-basi ya. Kalau dulu kita mungkin karena nggak ada handphone kita banyak ngobrol, lebih merasakan sense eh, ngobrol langsung itu lebih berasa. Kalau sekarang kan kadang kita harus lihat handphone, itu terdistraksi mudah sekali. Oke, next. Nah, strateginya seperti apa? Nah, strategi dan tips. Next. Yang pertama kita harus tahu dulu, kita kenali apa yang terjadi di diri kita sendiri. Apakah kita merasakan gejala-gejala tadi itu? Atau teman kita itu juga merasakan nggak? Kita lihat, oh teman kita tiba-tiba ada yang jadi menyendiri, kayak gitu strateginya. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Kita cari dukungan. Kalau kita mengalami itu, kita bercerita. Kalau teman kita itu yang merasakan itu kesehatan mental gejala-gejala, kita harus tanyakan dia. Kita tanya, apa yang jadi masalahmu? Kita berupaya untuk jadi orang yang bisa diajak ngobrol. Oke, next. Selanjutnya, kita setelah itu kalau memang ya
dibutuhkan ya kita harus ke cari layanan profesional. Banyak orang itu mensepelekan kesehatan mental sehingga mereka memendam saja, tidak tidak karena malu, karena merasa ke psikolog itu sesuatu yang memalukan atau jadi aib keluarga sehingga tidak mencari layanan profesional. Padahal sekarang banyak yang sudah butuh. Kadang yang datang itu mereka yang betul-betul sudah parah baru datang ke psikolog. Padahal baiknya kalau memang ada uang atau apa maksudnya punya layanan gratis itu dimanfaatkan kayak gitu. Banyak kok yang eh, hal-hal yang mungkin konsultasi gratis di hari-hari kesehatan mental itu banyak. Kemarin banyak ada event-event kayak gitu banyak dilakukan. Cuma karena kita mungkin kurang kurang tahu. Minimal kawan-kawan di sini ikut himsi lah, teman-teman kan psikologi kan, ikut himsi tahu lah ada banyak yang gratis. Entah itu live IG kayak gitu. Oke, next. Nah, sekarang tugas kita yang strategi yang terakhir itu adalah mempromosikan. Kita kan teman-teman psikologi di sini kan. Kita itu mempromosikan bahwa ke psikolog itu bukan sesuatu yang memalukan, sesuatu yang aib atau dianggap gila. Banyak kok yang ke psikolog itu mereka yang apa? Mereka yang normal-normal saja ke psikolog karena memang itu didengarkan. Nah, di daerah mungkin ini yang tantangan kita di daerah. Saya sendiri ngerasain di daerah itu ternyata eh, orang itu masih berpikir ya wajar lah di daerah kan ada tingkat ekonomi juga ini ya, menengah ke bawah ya itu masih menganggap psikolog ini adalah orang-orang yang eksklusif hanya hanya orang yang kaya yang dan mungkin sekarang lagi rame juga itu meme-meme ya itu mungkin salah satu sindiran ke kita kita harus berbenah gitu karena sekarang banyak itu entah itu bercanda atau memang situasinya seperti itu kayak kamu tahu ya yang lebih baik duduk di kursi Indomaret daripada ke ini ada yang ngerasain juga yang itu ya ya itu itu artinya kita harus melakukan sesuatu ya, kalau kayak gitu berarti kan psikolog masih dianggap mahal masih dianggap sesuatu yang eksklusif orang-orang orang-orang tertentu yang akses itu padahal enggak kita juga sebagai nanti teman-teman kalau dapat klien dari psikolog kalau ada kliennya yang susah kita bantu bukan bukan hanya cari uang gitu tapi bantunya lihat-lihat juga ya jangan teman teman dengan seenaknya juga kita harus psikolog dari profesional. Nah ini kita harus mempromosikan itu dengan apa? Dengan kayak hari kesehatan mental itu kita posting, kita bikin, kita ajak teman-teman ikut ini, webinar bagian itu kan bagian dari mempromosikan ya. Teman-teman ini kita semua tidak mau ke depan saya percaya orang akan lebih terbuka karena di kota-kota besar itu kota-kota besar maksud saya di luar negeri itu psikolog itu sudah jadi lifestyle. Nah, ke depan Indonesia juga gitu. Tinggal kita bagaimana pemerintah ini bisa bikin program-program kesehatan mental gitu. Jangan hanya dokter umum, kita juga psikolog juga punya hak yang sama. Teman-teman juga punya masa depan yang apa yang panjang ke depan. Ini kan profesi kita, kita harus bangga dengan profesi kita. Ya ini mohon maaf kalau ada yang di luar apa psikologi ya kita semua profesi itu pasti bangga. Ini adalah bentuk kita mempromosikan kalau itu penting karena bicara mental kita bicara tadi kata kuncinya adalah masa depan orang itu karena ketika mentalnya saat itu terpuruk dan dia tidak bisa bangkit ya bisa jadi bisa jadi masalah. Banyak kemungkinan orang sendiri dan oke next. Oke bagaimana sih kita menjaga mental kita sendiri kadang kita itu eh, kita merasa nggak percaya diri kita merasa kita itu
pikiran kita tuh penuh dengan energi negatif, perkembangan kita tuh negatif, akhirnya kita jadi mental kita juga eh, tadinya down sendiri, sehingga kita itu jadi rendah diri, kita jadi orang yang tidak merasa masa depan, tidak punya masa depan, dan kita punya teman yang toksik, terus kita punya pola asuh yang tidak bagus. Nah, itu sayangnya kita harus, kita mental kita itu tanggung jawab kita sendiri. Ke psikolog itu bukan berarti kita psikolog yang kasih kasih apa namanya, kasih solusi, tapi itu tugas kita juga. Yang pertama kita harus terima dulu kalau kita merasa emosi tadi, seperti saya lagi sedih, lagi marah, kita harus, ya saya lagi marah, tapi kita kita validasi, tapi kita juga punya logika untuk berpikir bahwa eh, saya marah dengan keadaan saya saat ini bagian dari ketidaksempurnaan saya. Kita terima dulu. Saya tidak sempurna, tidak ada manusia yang sempurna kamu. Dan kita juga belajar untuk melakukan diri kita di masa lalu. Ketika kita sudah membuat mindset-mindset ini, kita tumbuhkan dari kata-kata ini, kita bisa melihat, uh, kita ke depan bisa melihat situasi saat ini kan. Kita lihat sesuatu secara positif. Apa sih yang kita ambil dari saat ini? Mungkin kita pernah gagal ya. Saya dulu, kadang kita itu bisa diam. Kadang kita itu nanti lihat hikmah bahwa kita itu bukan uh, merasa bersyukur. Kita nggak pernah melihat itu ya, kita nggak akan bersyukur bahwa kita harus percaya bahwa tidak semua hal itu sesuai dengan rencana kita. Kalau tidak semua hal itu harus sesuai dengan, ada rencana Tuhan yang lebih baik. Saya dulu pernah, eh, kita juga mungkin pernah yang mengalami menyalahkan keadaan, menyalahkan apa yang terjadi saat ini. Tapi di situ kita harus lihat sisi positifnya. Positifnya apa? Oke, positifnya saya mungkin gagal kedokteran. Oh, saya dulu kan pernah gagal di informatika ya. Saya dulu pengen informatika, atau gagal. Saya sempat emosi, marah, tidak menerima bahwa saya karena itu tidak apa namanya, apa yang saya rencanakan tidak sesuai dengan. Tapi di situ saya melihat sisi positifnya. Saya menerima dulu, jalani. Ini anggap ini adalah sebuah ibadah ya, proses yang harus saya jalani. Akhirnya lambat laun saya tahu ternyata kalau dulu mungkin saya ikuti apa, saya tidak lanjut psikologi ini, saya mungkin tidak akan dapatkan yang saya dapatkan sekarang. Itu akhirnya saya dapat bahwa ada sisi positif. Saya bersyukur, saya membiasakan waktu itu bersyukur bahwa saya percaya bahwa apa yang kita jalani itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Ada hal yang mungkin lebih besar yang kita sendiri tidak pernah perkirakan. Setiap orang punya proses. Nah, di sini kita belajar untuk namanya pola asih, menerima, legowo, dan berlatih untuk melatih mindset positif. Oke, next. Nah, ini ada salah satu cara yang diterapkan oleh banyak orang sekarang, eh, karena edukasi sekarang, eh, bagusnya orang makin banyak yang berolahraga, dan itu bagian dari peduli dari kesehatan mental. Di sini yang sering olahraga, dan sering olahraga, dan sering olahraga. Jadi eh, kita itu kita itu ada 4 hormon ya, di belajar Paal mungkin psikologi tentang otak. Itu ada dopamin, di mana dopamin ini kita bisa kita bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan, kayak makan, kita cari makanan yang kita senangi, itu bisa meningkatkan
hormon dopamin sehingga kita bisa senang, kita olahraga, meditasi, tugas. Ada nggak yang selesai tugas dia jadi kayak senang gitu, jadi puas, jadi merasa lega, sensasinya. Nah itu hormon kebahagiaan dari dopamin, tidur cukup. Banyak kasus mental itu karena tidur yang kurang. Kalau kita kurang tidur, terus banyak pekerjaan, jadi kita jadi mentalnya terus ada hormon peredar nyeri. Nah, biasanya ini dengan mendengarkan musik, kita olahraga, tertawa, nonton film, membantu orang lain, itu juga enggak. Kalau kita aktif di kegiatan sosial, itu mereka lebih ini biasanya, misalnya lebih beda. Orang yang menghabiskan waktunya sendirian, dia nggak punya tujuan hidup, itu beda. Kalau kita membantu orang lain, itu kita bisa jadi lebih menghasilkan lebih bahagia, lebih bersyukur. Ada juga berdoa, teman-teman. Itu biar kita nih hormon serotonin itu bagus. Itu yang buat kita itu jadi stabil. Jalan-jalan, tadi saya tanya, jadi jalan-jalan itu bagian dari cara kita mengulang mental kita. Matahari pagi, ada yang sering nggak dengar matahari pagi? Nah, itu juga berdoa, meditasi. Pernah ada yang meditasi di sini? Coba deh sekali-sekali ikut kelas meditasi. Biar dilatih, biar bisa meditasi di rumah, meditasi di apa namanya. Kan kalau saya dulu pernah meditasi di Jogja, di Wijayang sana, itu gratis dan dikasih makan malah. Um, saya lupa nih tempat saya ke teman sekolah dan kita meditasi, belajar mindfulness, belajar cara berpernapasan. Dan yang terakhir ada cinta, itu hormon yang uh, biasanya kita bisa dapatkan di yang sudah menikah dan ini untuk bersentuhan kulit itu menurut penelitian itu bisa meredakan tensi kita juga, bukan berbagi cerita atau dengan ada yang pelihara binatang itu juga salah satu. eh, ada saya punya teman dia tuh dia punya kebiasaan yang ternyata dia sadar bahwa dia kan gagal nikah dan dia cinta kucing. Itu bagian dari kalau di sekolah bilang eh, ini kan apa itu kalau di psikologi istilahnya kita kan banyak yang mengalihkan stresnya itu ke yang pelihara kucing. Karena ternyata memelihara itu juga meningkatkan eh, hormon kebahagiaan kita ketika bersyukur. Dan membantu orang lain untuk kegiatan-kegiatan sosial itu juga bisa. Oke, mungkin seperti itu dari saya. Ada salah satu yang kata-kata yang terkenal ya. Apa? Next, mensana in corpore sano. Artinya di fisik yang kuat ada jiwa, fisik yang sehat ada fisik yang sehat ada jiwa yang kuat. Kita punya fisik itu kita sayangi diri kita, eh, menghindarkan eh, makanan-makanan yang tidak baik itu juga. Yang penting jangan lupa tidur yang cukup, terus hindari lingkungan toksik itu paling penting biar mental kita sehat dan kita juga asupan yang masuk itu kita harus kontrol. Itu juga pengaruh. Dan tiga lagi adalah kita harus produktif. Kalau kita mengurung diri, ya itu cuma apa yang sudah kita biar kita makan. Kalau kita yang tidak mau berkoneksi, ya mental kita juga terganggu secara psikologis. Jadi seperti itu ya dari saya. Teman-teman yang mau sharing atau tanya-tanya boleh banget. Kita ada waktu sampai jam berapa ini? Kita
Oke, terima kasih untuk Kak Iki atas materinya. Mungkin tadi Kak, waktu Kak Ikinya terpental dari ruang Zoom, teman-teman udah ada yang menyediakan pertanyaan. Oh iya Saya iya, buka nggak aja apa-apa. ya, Kak. Ini ada dari Mau Nasrul. tanya langsung juga nggak apa-apa. Oh ya, oh ya, untuk teman-teman yang mau tanya langsung boleh raise hand. Saya bacakan yang di kolom chat dulu ya, Kak. Ini dari kalau ada yang mau raise hand, teman-teman boleh nanti boleh open mic. Mungkin pertanyaan pertama Kak dari Nasrul Tama. Eh, Pertanyaannya, bagaimana pengaruh orang tua yang keras terhadap kesehatan mental anak dan remaja? Mungkin Kak Iki bisa langsung jawab atau saya bacakan dulu beberapa pertanyaannya Kak. Satu lagi, nanti nanti saya jawab dua-dua. Sebenarnya Kak ini ada banyak banget yang mau bertanya, cuman Banyak banget ya. mungkin Gini, gini Kak Iki aja. bisa jumlah. Saya lebih suka kalau yang tanya langsung. Ada yang berani Oke. tanya langsung. Oke, mungkin teman-teman yang pertanyaannya ingin dijawab langsung Biar kita dari bisa Kak Iki, diskusi gitu. waktunya terbatas, boleh raise hand ya guys. Yang berani langsung dijawab oleh Kak Iki. Mungkin Kak Halo Kak, jawab. Halo, ya, ya. Siapa namanya ini? oke siapa dulu ini Kak? Kita pilihin gitu. Kamu moderator. Kamu yang punya. Tadi tadi Kak, mungkin Kak Iki jawab yang di kolom chat dulu ya, Mas Rogers. Oh, yang pertama tadi tuh. Kalau apa Iya, tadi? Pak, bagaimana pengaruh orang tua yang didikannya keras terhadap kesehatan mental anak dan remaja, Kak? Maksudnya dia pertanyaannya lebih ke kalau orang tuanya itu keras, kita harus ngapain gitu ya? Oke. Memang tanya bahwa kita itu memang tidak bisa lepas dari namanya orang tua ya. Kita sebagai anak eh, ada namanya. Tadi saya sempat bahas bahwa kita itu memang adanya namanya trauma masa lalu ya. Trauma yang diturunkan kayak gitu. Dan orang tua juga bisa jadi seperti itu. Mungkin parentingnya karena orang tuanya mereka dulu seperti itu. Ini yang kita harus sadari dulu sebagai kita yang orang psikologi ya. Kita tidak bisa namanya mau rubah mereka. Mereka juga adalah produk dari masa lalu. Ini produk dari orang tua mereka. Yang kita bisa lakukan adalah kita dengan mungkin kita kalau orang tuanya memang punya waktu untuk diedukasi, kita kasih konten-konten nonton yang edukasi ya parenting. Tapi bukan berarti kita itu mengajari orang tua itu seperti apa. Teman-teman harus sadar bahwa tahu bahwa kita itu tidak ada yang namanya sekolah jadi orang tua. Mereka tidak pernah sekolah jadi orang tua. Mereka jadi orang tua adalah mereka menjalani hidup dan jadi orang tua. Ketika misalnya yang dimaksud kayak mental health yang kayak sudah ke KDRT atau lain sebagainya itu lain kasus ya. Kita namanya negara hukum ya kita pasti cari perlindungan sebagai anak kita ya, anak yang sudah dewasa ya kita punya punya hak juga untuk melakukan langkah hukum atau lain sebagainya. Cuman dari sini saya inti poinnya adalah yang kita bisa lakukan adalah bagaimana kita membantu orang tua itu bisa diedukasi dalam artian kita sebagai anak juga kadang kan parenting ini kan sesuatu yang mereka juga mengalami, mereka punya pengalaman melihat sudut pandang sendiri tentang eh, keras bagi mereka dan keras bagi kita kan mungkin beda ya.
mungkin keras bagi mereka itu adalah eh, ada niat baiknya, mereka punya niat baik ya, mendidik seperti apa. Karena kalau kita melihat apa yang dilakukan orang tua itu sesuatu yang buruk ya, kita akan selalu menyalahkan orang tua kita, padahal belum tentu, bisa saja apa yang orang tua lakukan itu ada alasannya di balik itu. Nah, inilah pentingnya kita anak dan orang tua itu komunikasi, komunikasi, dibiasakan komunikasi. Banyak anak-anak itu yang tidak bisa, komunikasinya buruk, itu berdampak ke bagaimana mereka pengambilan keputusan dan bagaimana mereka mengelola problem solving di hidup mereka. Karena tidak biasa dilatih untuk komunikasi, di rumah tidak biasa berkomunikasi. Nah, kalau kita sebagai anak ya, kita harus mendekatkan sama orang tua. Bagaimana cara kita perhatian ke orang tua, jalin komunikasi. Saya dulu waktu saya pernah juga ya kayak mengalami, eh, menganggap orang tua itu begini 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 ego. Gitu. Akhirnya saya belajar, setelah saya belajar ternyata orang tua tidak sepenuhnya salah, yang mungkin cara mereka aja, cara penyampaiannya ini yang bagi kita yang tidak 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 terima. Dan saya belajar bahwa oh ternyata mereka begini juga karena ya mereka produk masa lalu. Kita memaklumi itu dan intinya di komunikasi. Bagaimana kita dari hati ke hati kita ngobrol sama orang tua. Mungkin dari cara mereka. Orang tua kan ada dua ya. Maksudnya kalau mama papa itu kan beda. Pasti beda ya juga. Pola asuh mereka pasti beda nggak? Kebanyakan beda kan? Nggak, jarang yang sama. Ini yang juga ya ada masalah di keluarga itu yang perlu mereka, eh, dalam parenting harus satu visi, satu harus sama. Karena kalau, eh, mama bolehin tapi papa nggak bolehin, nah ini kita jadi orang yang tidak apa. Biasanya orang yang begitu biasanya jadi orang yang tidak tegas. Nah, ini pentingnya komunikasi di sebagai anak kita kita bangun komunikasi dengan orang tua terkait dengan ya mental ini memang akan dilatih ya. Itu makin berat, mental makin kuat karena orang dulu kan mereka ujiannya berat ya. Kalau kita kan serba mudah, ini jadi tantangan sendiri bagaimana ini orang tua kita adalah produk masa lalu dan kita juga harus membangun relasi komunikasi dengan orang tua kita. Mungkin masuk nggak kalau pertanyaannya tadi? Membantu atau terlalu melebar? Gimana Mas Nasrul? Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Ya, Mungkin Kak kita lanjut ke ini ya, pertanyaan dari yang udah raise hand, ada dua peserta. Mungkin dimulai dari Mas Rogers. oke. Oke, terima kasih untuk kesempatannya, Kak. Pertanyaan saya ini mewakili dari cerita teman-teman saya. Teman-teman saya itu sering cerita kenapa sih mereka itu kayak ngelakuin segala hal itu kayaknya nggak beruntung, terus selalu gagal. Kemudian kenapa sih dia tuh ngerasa selama hidupnya tuh nggak pernah dicintai dengan baik gitu. Dan dia tuh bilang kalau dia tuh punya perasaan atau pikiran untuk pengen mengakhiri hidupnya gitu. Gimana sih Kak cara kita untuk menghadapi kalau misalnya ada teman yang seperti itu dan kira-kira apa sih Kak yang menjadi penyebab kenapa dia bisa begitu? Kasih. Hmm, oke. Langsung saya jawab ya. Jadi, memang begini, di namanya sebuah, orang yang gangguan sudah mengarah ke pikiran bunuh diri sampai dia sudah ngomong mau rencana ya, dia udah rencana bunuh diri ya. Tapi belum sampai aksi kan? Belum, Kak. Atau dia Dia hanya sudah punya belum ya? pikiran aja untuk pengen mengakhiri hidupnya karena dia ngerasa hidupnya tuh nggak ada yang beruntung gitu, nggak ada hal-hal baik yang Hmm, terjadi dalam kehidupannya dia. betul betul. Eh, yang, sudah berapa lama itu dia begitu? Apakah sudah berbulan-bulan?
Iya kak, atau udah akhir ini? berbulan-bulan dan udah Oh, berbulan-bulan kalau nggak salah dia ceritanya dari awal tahun 2024 ini. Jadi dia itu punya masa cukup kompleks mulai dari permarga, kemudian pekerjaannya juga, kemudian percintaannya juga gitu Kak. Jadi itu yang akhirnya membuat dia mungkin overwhelmed gitu ya, lelah secara mental gitu karena beban ya. kehidupannya. Oke. Sebagai teman kita harus ngapain ya intinya? Sebagai teman kita harus ngapain? Terus kenapa dia bisa seperti itu? Memang banyak kasus kesehatan mental yang serius ya sampai ke pikiran bunuh diri itu perlu penanganannya khusus dari kita sebagai teman orang yang dipercaya, eh, sebagai orang yang di sekitarnya. Yang kita bisa lakukan adalah kita menemani dia, artinya tidak harus kita temani 24 jam dalam artian kita menanyakan kabarnya ataupun kita cari tahu dia ngapain, kita awasi dia. Takutnya begini teman-teman, kalau kita punya teman seperti itu atau lihat teman yang seperti itu, takutnya dia melakukan hal-hal yang dia tidak sadari. Karena kebanyakan orang yang sudah mau bunuh itu nggak sadar dia. Ada satu kasus itu dia sudah mau ambil pisau sendiri, sudah mau gini, padahal dia nggak sadar. Nanti pas ditegur baru dia lepas. Nah, artinya orang-orang seperti ini yang harus kita kita ini kita pantau sebagai sahabat, kita pantau. Bila perlu kita bawa dia ke, apa ke psikiater atau ke profesional. Saya punya teman itu seperti itu. Ini dia sudah awalnya mereka bilang dia dari gejalanya itu eh, apa ya, gejalanya memang tiba-tiba kayak kayaknya jadi dia ngomong ngobrol. Nah, waktu itu sampai di ini teman-temannya karena saking pedulinya di- mereka patungan buat bawa dia ke psikiater dan akhirnya dia diberi obat dan akhirnya sudah mulai. Akhirnya ini kan dari berarti support ya, lingkungannya harus support ini orang ini untuk biar dia tidak, karena namanya bunuh diri itu kompleks sudah, depresi itu udah kompleks. Itu penyebab apa? Karena itu tadi eh, seluruh aspek kehidupannya itu sudah bermasalah bagi dia. Jadi dia sudah melihat sesuatu itu negatif. Dia sudah melihat semua itu hal yang negatif yang bahkan harapan hidupnya sudah tidak ada. Karena orang yang mau berpikir bunuh diri itu mereka punya pilihan ya satu itu harus bunuh diri. Mereka menganggap itu sudah bagian dari eh, itu hal yang serius, teman-teman. Maksudnya kalau kita punya saudara atau punya teman yang seperti itu ya kita harus semangati dia, kita harus kita bantu dia berpikir, bukan kita debat ya, artinya jangan kita bilang ah kamu gitu aja atau kamu kurang ibadah, padahal tidak ada korelasi yang penelitian yang lebih lebih akurat yang mengatakan bahwa ibadah berkaitan dengan kesehatan mental. Padahal ada faktor-faktor hormon itu juga berpengaruh ke kesehatan mental. Atau jangan-jangan dia punya gangguan hormon yang harus apa yang harus ditangani oleh profesional. Nanti biasanya akan dikasih obat kalau ke psikiater, kalau psikolog. Kalau saran saya, kalau yang sudah parah ke psikiater aja dulu, nanti kalau sudah agak normal baru ke psikolog. Karena biasanya harus dua-duanya. Dan jangan patah semangat ya, katanya. Kalau memang ada faktor ekonomi, ya usahakan kayak gitu. Maksudnya cari bantuan. Oke, mungkin seperti itu, eh, Kak Roger ya tadi. Oke, terima kasih Kak. Oke, mungkin Masih juga. selanjutnya boleh Mbak Nifa open. Oke, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Saya Nifar Rahmatul Alfia. Seperti yang sudah Kakak jelaskan tadi mengenai stigma buruk yang melekat kalau kita pergi ke psikolog. Nah, di kalangan remaja aja itu kan masih banyak pemikiran-pemikiran bahwa ke psikolog itu memalukan dan segala macamnya ya Kak ya.
apalagi di kalangan generasi yang lebih tua gitu, di atas kita seperti orang tua atau ya siapapun itulah intinya. Lantas bagaimana kalau misalnya eh, penyakit mental ini dialami oleh orang tua gitu? Bagaimana cara kita mengomunikasikan tanpa menyinggung perasaan mereka bahwasanya mereka itu perlu ke psikolog gitu. Terima kasih, Kak. Hmm. Oke. Eh, Banyak sebenarnya kalau kita nggak ada data yang akurat juga ya terkait kenapa sih orang itu masih malu atau memang karena ekonomi ya antara itu. Tapi kalau memang kita punya kasus orang tua yang punya, ini orang tuanya nggak kenapa dulu, Mbak? Maksudnya takutnya kita yang mendiagnosa orang dengan mudah gitu. Saya takutnya begitu. Cuman kalau memang kita punya orang tua yang mereka itu apa namanya ada gejala-gejala yang sudah depresi kayak gitu-gitu ya, kita kita sebagai anak atau sebagai uh, Gen Z, kita kita kasih pemahaman bahwa kasus-kasus mental itu banyak loh terjadi di luar sana, yang mohon maaf nih di pinggir-pinggir jalan tuh banyak itu kan mereka eh, mereka masih mereka perlu kayak gitu. Kadang kan orang kalau ini faktanya orang yang apa namanya gangguan psikologi namanya psikotik itu mereka nggak sadar. Orang gangguan psikotik, anak psikologi kan, orang psikotik itu mereka denial kalau mereka itu gangguan, mereka nggak sadar. Yang kita yang mengamati kan, misalnya kalau ada punya kayak teman saya tuh, dia dia nggak sadar kalau dia itu lagi gangguan. Dia dua dua minggu nggak mandi ternyata. Yang tahu itu kan karena teman-teman yang ini perempuan nanti itu ini loh kayaknya perlu ini, soalnya dia nggak kayak pakainya itu terus gitu loh. Dia nggak sadar, akhirnya dibawa ke secara paksa kayak dibohongin gitu, dibawa ke sana ya, akhirnya dikasih apa dikasih dikasih pemahaman bahwa dia sebenarnya tidak baik-baik saja. Sesuatu yang orang yang sudah punya insight mau berubah itu sudah langkah bagus. Kalau misalnya kita lagi stres, nah ini saya punya masalah, saya perlu ke psikolog. Itu sebenarnya sudah kamu ada peluang untuk sembuh. Tapi kalau dia sampai saya tidak sakit, saya tidak masih denial, itu berarti dia psikotik. Orang-orang seperti ini perlu memang harus dipantau saja dulu, karena mereka nggak sadar mereka itu gangguan. Karena psikotik ini macam-macam ya gangguan. Nanti itu urusannya yang asesmen untuk mendiagnosa. Nah, kalau ini terjadi di orang tua, kita kan orang tua, misalnya orang tuamu atau orang om atau siapa ya, yang melihat itu kan bukan cuman kamu kan, yang melihat itu kan orang-orang sekitar. Ketika kita semua sudah terganggu dengan berarti ada masalah dengan dia. Nah, beda lagi kalau memang temperamen ya. Kalau temperamen ini kan bisa jadi karena karakter. Itu yang dia dibentuk oleh lingkungan, pola asuhnya, sehingga dia sangat temperamen dan kita anggap ini sesuatu masalah, padahal belum tentu itu gangguan mental. Ini sesuatu yang kebiasaan yang sudah mendarah daging dari kecil seperti itu. Nah, itu perlu penanganan apa? Kalau orang yang temperamen itu dia harus dilatih untuk manajemen stresnya, bagaimana dia manajemen emosinya, anger management, dilatih uh, itu. Nah, kembali lagi, kita itu nggak bisa sembuh kalau belum ada minat atau insight untuk sembuh. Itu yang jadi PR kita sebagai orang psikologi. Kita bagaimana sih biar orang itu sadar bahwa itu lagi ada masalah. Dengan apa ya kita kasih kuliah begini. Jadi seperti itu membantu atau ada lagi yang mau tanya? Cukup membantu, Kak. Terima kasih. Ya, Oke, mungkin Kak pertanyaan terakhir dari kolom chat ya Kak. Ini ada oke, oke. dari
Rizal Mawon. Izin tanya Kak, saya Rizal asli Kediri dan sekarang kuliah di Jogja semester akhir. Bagaimana cara mengelola perasaan atau mental ketika belum lulus kuliah? Karena sekarang hitungannya saya ada di semester 11 sekian. Hmm, Oke. Eh, Teman-teman yang mungkin eh, lagi tugas akhir ya, itu memang sesuatu yang berat ya. Dan kemudian kita harus membagi waktu, bagi fokus sama tugas kita, sama tekanan dari luar. Kita itu double. Kita udah ada punya tugas yang mungkin berat bagi kita, subjektif ya tiap orang. Mungkin ada yang skripsinya sulit atau skripsinya dia sulit kesulitan. Tiap orang kan punya ini ya, ada yang keterbatasan, ada yang pintar menulis, eh, ada yang pintar menulis. Saya punya teman dia pintar menulis, dia pintar secara akademik, dia tuh pintar, tapi dia lama lulus. Itu ternyata bukan faktor dia gak bisa ngerjain skripsi, karena ada faktor eksternal lain kayak dosennya ternyata sulit dihubungi dan di mana itu juga akhirnya membuat mentalnya juga down ya. Siapa sih yang nggak down kalau eh, ada hal yang mungkin di luar rencananya itu terjadi. Nah, waktu itu kita sebagai teman kita tidur dia. Kamu pasti ada alasan-alasan ya kenapa bisa lambat lulus. Mungkin karena ada kuliah yang tertunda atau mungkin karena eh, tidak punya support system. Bisa jadi loh, karena banyak teman-teman saya yang saya perhatikan itu mereka lah motivasinya naik turun kadang. Ngerjain skripsi itu motivasi naik turun. Cuman kita mau tunggu motivasi itu datang atau kita buat motivasi itu selalu hadir. Nah, tugasmu saat ini adalah kamu mengelola stresmu dan bagaimana kamu tidak menunda-nunda skripsimu. Apa yang jadi hambatan? Tanya dulu saat ini. Halo, apa yang jadi hambatan kuliah di skripsi? Mungkin Kak Rizal bisa open Di mic. komen aja nggak apa-apa. Di kolom komentar juga nggak apa-apa atau open mic nggak apa-apa. Kalau malu mungkin saya ini aja ya. Saya pakai pengalaman-pengalaman dan penelitian yang ada ya. Jadi banyak eh, menurut penelitian apa orang lambat itu lulus itu biasanya karena faktor prokrastinasi. Belajar prokrastinasi kan? Tahu prokrastinasi? Menunda-nunda pekerjaan. Jadi menunda-nunda pekerjaan itu berdampak juga atau bisa jadi karena ada prioritas lain. Banyak teman-teman yang lulusnya itu lambat karena eh, prioritasnya dia sibuk dengan pekerjaan, akhirnya sulit bagi waktu, artinya time management, dan akhirnya belum lagi ada tekanan dari orang tua, dan kita hidup di mana kita ini kan orang makhluk sosial ya, kita hidup dengan orang lain, di mana kita mungkin tidak akan sulit, kita akan sulit, tidak akan bisa menghindari bahwa kita akan dibanding-bandingkan dengan orang lain. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kita melihat itu jadi sesuatu yang eh, bukan jadi memotivasi, tapi kita malah down. Yang sebaiknya kita adalah kita bisa jadikan itu sesuatu yang cambuk bahwa oke, berarti ada yang harus saya benahi. Apa yang harus saya benahi? Nah, kebanyakan yang saya waktu dulu pas skripsi dan lihat teman-teman nggak lulus, itu saya anggap eh, saya menghindari
lihat sosmed. Waktu saya putuskan tidak mau lihat sosmed teman-teman. Story teman saya nggak mau. Karena apa itu bisa men-trigger saya. Yang saya lakukan adalah fokus sama tujuan saya. Saya program bahwa saya tiap hari, tiap Senin sampai Jumat itu saya ke perpus untuk nyari referensi website saya. Itu ya cara cara yang saya lakukan itu. Waktu itu saya tidak terlalu apa nih, untuk menghibur diri ya saya melakukan apa yang saya senangi. Contohnya kayak saya lah main olahraga, kan waktu itu futsal ya. Nah, lakukan itu sebagai recharge, charge energi ketika capek kayak gitu. Nah, takutnya begitu. Takutnya yang menghambati diri kita adalah kita sendiri, bukan bukan karena kita stres dengan orang lain. Apakah membantu? Terima kasih Kak Iki. Mungkin sesi tanya jawabnya kita sudahi sampai sini. Terima kasih untuk materi yang sudah disampaikan oleh Kak Iki dan teman-teman yang sudah bertanya juga. Mungkin kita lanjut ke sesi selanjutnya itu penyerahan sertifikat kepada pemateri. Untuk operator mohon di share screen. Baiklah, berikut sertifikat diberikan kepada Kak Muhammad Rizky selaku pembicara pada kegiatan Inspiring Movement ini dengan tema Sarwan Owan, Strategi Kesehatan Mental. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Kak Iki atas partisipasinya dan ilmu-ilmu yang disampaikan kepada teman-teman dan harapannya juga teman-teman di sini bisa mengambil poin-poin penting dan sisi positif yang mana bisa diimplementasikan di kehidupan nyata ya teman-teman. Mungkin webinar pada malam hari ini akan kita akhiri. Untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk presensi karena akan dibuatkan untuk sertifikatnya. Oke, mungkin teman-teman sekian dari webinar pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Kak Iki dan teman-teman semuanya. Ya, terima Assalamualaikum kasih teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Semoga emotnya jadi senyum. Oh, makasih semuanya. Boleh live meetingnya ya. Terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Selamat berakhir pekan, teman-teman.